Salam jumpa kembali, Amang Inang saudaraku di renungan kita di akhir pekan ini. Apa kabar? Sehat selalu ya, tetap semangat, udah akhir pekan ini. Ya mungkin sebentar lagi kita akan berangkat ke pesta atau sedang berangkat ke pesta, atau ada mungkin aktivitas kita yang lain. Tapi baiklah, sebelum kita melanjutkannya, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di akhir pekan ini sekaligus di penghujung bulan Mei ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 1 ayat 3. Dikatakan demikian, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kami selalu tetap bersyukur setiap kali kami berdoa. Nah, ini menggambarkan berarti jemaat di Kolose ini hidup dengan dengan iman yang teguh. Ya, kalau kehidupan mereka itu kacau balau, kalau kehidupan mereka itu selalu bertengkar dan imannya tidak bersinar, mana mungkin Paulus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kehidupan jemaat di Kolose kacau balau. Enggak, itu tidak mungkin. Seseorang itu bersyukur kepada Tuhan melihat saudaranya, melihat temannya, melihat jemaat, melihat yang lainnya itu, kalau itu memperlihatkan perilaku baik, sikap yang baik, pikiran yang positif, keramah tamahan, kebaikan dan yang lain-lain, sehingga bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu yang kita lihat di sini. Paulus mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, katanya kan. Dan ucapan syukur ini untuk berterima kasih kepada Tuhan karena tangan Tuhan yang begitu kasih dengan kuasa Roh Kudus selalu tetap menjaga, memelihara kehidupan iman dari jemaat di Kolose. Demikian juga lah kita, saudaraku, marilah kita sadari bagaimana orang lain kalau kita berjumpa, atau kalau mereka berjumpa dengan kita, bersahabat dengan kita, bersinggungan dengan kita, mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Maunya orang lain, syukurlah saya bertemu dengan si X, syukurlah saya bisa bertemu dengan kamu, syukurlah saya bisa berteman dengan kamu. Kenapa? Karena kita selalu mengeluarkan aura yang positif dan selalu membuat orang lain itu bersuka cita ketika kita hadir bersama dengan mereka. Dan itu yang dialami oleh Paulus sehingga dia bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi tadi, seseorang itu tidak mungkin bersyukur ya. Tidak mungkin bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita jahat, suka memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan, mengata-ngatai, mengeluh dan lain-lain. Coba kita berteman dengan seseorang yang suka mengeluh. Mana ada kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena saya sudah bertemu dengan orang ini yang suka mengeluh. Itu mana ada. Justru kita menjauh. Maka kita mungkin mengatakan, aduh sial kali aku ketemu dengan orang ini. Tak kenapa aku bisa bertemu dengan orang yang seperti ini yang suka bersungguh-sungguh. Pasti itu dikatakannya dalam hatinya. Tetapi kalau kita berkelakuan baik, kalau kita selalu tetap menunjukkan sekali lagi aura-aura yang positif, pasti mereka dalam hatinya, atau bahkan mungkin diucapkan sendiri, aduh aku bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa berjumpa dengan Anda, dengan saudara, dengan kamu, dengan Lae, dengan Eda, dengan Nantulang, dengan Opung dan yang lain-lain, sehingga orang lain itu ketika berjumpa dengan kita, ada sesuatu yang mereka dapatkan dari kita, ya, apakah itu sukacita, apakah itu kekuatan, apakah itu penghiburan, apakah itu nasihat dan yang lain-lain. Nah, itu saudaraku yang mau dikatakan dalam ini. Sekaligus nats ini juga mau mengingatkan kepada kita, kalau Paulus bersyukur setiap mereka berdoa kepada Tuhan, berarti jemaat Kolose itu sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain, bahkan bagi seorang Paulus sendiri. Paulus itu adalah pemberita Injil, itu adalah hamba Tuhan yang
begitu kencangnya memberitakan firman Tuhan. Kalau Paulus sudah bersyukur kepada Tuhan, kepada jemaat yang dia layani, berarti jemaat itu juga sangat luar biasa, memperlihatkan imannya terus bertumbuh, bersinar. Itulah kita. Marilah kita saudaraku bersinar ya, supaya orang lain juga bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang kita tunjukkan, yang kita pertontonkan dalam kehidupan mereka, dan sehingga mereka bisa menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Saudaraku, kita sudah melewati 31 hari selama bulan Mei. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena banyak hal yang baik yang sudah kita terima dari Dia. Dan kita akan melewati ini. Besok kita akan memasuki bulan baru. Kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu tetap menjaga kita dan selalu tetap menjadi bagian dari solusi ya. Dan mari kita keluarkan aura-aura yang positif dalam kehidupan kita sehingga orang lain itu selalu bersyukur ya setiap berjumpa dengan kita. Dan kalau orang lain itu juga seperti itu, kita berjumpa dengan mereka, kita bersyukur juga kepada Tuhan ya. Itulah kehidupan yang penuh dengan persekutuan di dalam Tuhan. Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Bagaimana kami Tuhan supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Setiap orang yang berjumpa dengan kami bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti Paulus yang selalu tak bersyukur setiap kali mereka berdoa untuk jemaat Kolose. Tentu karena jemaat Kolose memperlihatkan iman yang teguh, yang baik, dan yang kokoh. Demikian jugalah kami. Tuhan, terima kasih. 1 bulan penuh Tuhan sudah memperbolehkan kami hidup, menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Meskipun ada dari antara kami mungkin kehilangan orang yang Dia kasihi, mengalami kerugian, atau belum mendapatkan jodoh, belum mendapatkan pekerjaan, atau ada masalah, tapi jauh lebih banyak berkat berlimpah yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk itu. Tuhan, kiranya ingatkan kami untuk selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Di akhir pekan ini, Tuhan memberkati kami, terutama jemaat-Mu, dimanapun mereka selalu tak beraktivitas, bekerja, menikmati akhir pekan ini dan akhir bulan ini. Jagai mereka Tuhan. Yang sakit, Tuhan berilah kesembuhan. Tolong mereka Tuhan, beri kesehatan. Dan yang berkebutuhan khusus, yang lemah, yang ada beban, ada masalah, ada persoalan, Tuhan angkat itu. Supaya mereka juga Tuhan bisa bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini. Sempurnakanlah ini hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, firman Tuhan di penghujung bulan Mei ini. Marilah kita selalu tetap menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain juga bersyukur kepada Tuhan untuk semua perilaku dan sikap kita. Kita bersyukur hari ini, besok akan lebih baik lagi. Dan selamat meninggalkan bulan Mei 2025 dan selamat memasuki bulan Juni 2026. Ingat loh saudaraku, besok hari Minggu ya, awal bulan Juni. Marilah kita datang ke gereja beribadah, jangan malas. Ingat firman Tuhan, ingat persekutuan di gereja. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan selamat berpesta kalau ada yang mau berpesta hari ini. Syukuri hari ini, besok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Koras.